Pembantaian anggota PKI. Peristiwa ini adalah salah satu episode paling kelam dalam sejarah Indonesia, dipicu oleh insiden Gerakan 30 September atau G30S pada tahun 1965. Partai Komunis Indonesia atau PKI dituduh sebagai dalang di balik G30S. Segera setelah itu, di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto, dimulailah operasi penumpasan besar-besaran terhadap siapapun yang dianggap anggota, simpatisan, atau terkait dengan PKI. Pembunuhan massal ini terjadi di berbagai wilayah, terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Eksekusi dilakukan oleh unsur militer Angkatan Darat serta milisi sipil dan organisasi massa yang dipersenjatai. Targetnya meluas, mencakup anggota serikat buruh, guru, seniman, dan etnis Tionghoa. Perkiraan jumlah korban tewas sangat bervariasi, mulai dari 500.000 hingga 2 juta jiwa. Baru-baru ini, pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo mengakui bahwa peristiwa ini sebagai salah satu dari 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pembantaian Westerling. Peristiwa ini terjadi selama masa Revolusi Nasional Indonesia, ketika Belanda berusaha merebut kembali kendali atas koloninya. Di Sulawesi Selatan, perlawanan rakyat terhadap Belanda atau Nica sangat kuat. Belanda kemudian menugaskan pasukan khusus atau Depot Speciale Troepen di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Mulai Desember tahun 1946, Westerling menerapkan metode kontra pemberontakan yang brutal, yang dikenal sebagai metode Westerling. Pasukannya akan mengepung sebuah desa, mengumpulkan sebuah penduduk pria dan meminta mereka mengidentifikasi pejuang kemerdekaan. Jika tidak ada yang mengaku, Westerling dan pasukannya akan langsung mengeksekusi puluhan hingga ratusan orang di tempat. Diperkirakan sekitar 40.000 jiwa tewas di Sulawesi Selatan akibat operasi ini. Raymond Westerling tidak pernah diadili atas kejahatan perang dan kembali ke Belanda. Puluhan tahun kemudian, setelah tuntutan hukum dari keluarga korban, pemerintah Belanda pada tahun 2013 secara resmi meminta maaf atas eksekusi massal tersebut dan setuju membayar kompensasi kepada para janda dan anak-anak korban. Pembantaian Rawagede. Mirip dengan peristiwa Westerling, ini terjadi selama agresi militer Belanda I. Pada tanggal 9 Desember tahun 1947, tentara Belanda atau Kenil mengepung desa Rawagede di Karawang, Jawa Barat. Mereka mencari Kapten Lukas Kustario, seorang komandan pejuang kemerdekaan. Pasukan Belanda memberitahukan seluruh penduduk keluar rumah dan mengumpulkan para pria di lapangan. Ketika tidak ada warga yang mau memberitahu lokasi Lukas, tentara Belanda menembak mati seluruh penduduk lelaki dewasa yang ada. Tercatat 431 warga sipil tewas dalam pembantaian ini. Sama seperti kasus Westerling, para pelaku di lapangan tidak pernah dihukum. Setelah proses hukum yang panjang oleh para keluarga korban, pada tahun 2011, Pengadilan Den Haag Belanda menyatakan pemerintah Belanda bersalah dan bertanggung jawab atas pembantaian tersebut. Pemerintah Belanda kemudian menyampaikan permintaan maaf resmi dan memberikan kompensasi pada keluarga korban yang masih hidup. Peristiwa Talang Sari. Peristiwa ini terjadi di era Orde Baru yang menerapkan kebijakan atas asas tunggal Pancasila di desa Talang Sari, Lampung. Terdapat sebuah komunitas muslim yang dipimpin oleh Warsid. Kelompok ini dianggap oleh aparat keamanan sebagai kelompok Islam radikal atau anti-Pancasila, karena mereka mengkritik pemerintah dan mempraktikkan ajaran yang berbeda. Pada tanggal 7 Februari tahun 1989, aparat militer di bawah komando Kolonel Hendro Priyono menyerbu dusun tersebut. Penyerbuan dilakukan dengan kekuatan penuh, rumah-rumah dibakar dan terjadi kekerasan massal. Ratusan orang tewas, termasuk perempuan dan anak-anak. Komnas HAM telah menyelidiki kasus ini dan menetapkannya sebagai pelanggaran HAM berat. Namun, hingga saat ini, kasus ini tidak pernah panjang ke pengadilan HAM. Para perwira militer tersebut tidak pernah diadili atas peristiwa ini. Kerusuhan Mei 98. Peristiwa ini dipicu oleh krisis moneter Asia yang parah, kepercayaan publik terhadap Presiden Soeharto, protes mahasiswa besar-besaran menuntut reformasi. Puncaknya adalah penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti. 2 hari kemudian, pada tanggal 13 hingga 15 Mei tahun 1969, kekacauan massal meletus di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya, seperti Solo dan Medan. Kerusuhan ini dengan cepat berubah menjadi kekerasan sektarian dan rasial massa serta kekerasan yang ditargetkan secara sistematis oleh etnis Tionghoa. Poin paling mengerikan dari peristiwa ini adalah adanya laporan pemerkosaan dan kekerasan seksual terorganisir terhadap perempuan etnis Tionghoa. Ribuan orang tewas, sebagian besar karena terbakar di dalam mal yang dijarah. Meskipun tim gabungan pencari fakta dibentuk dan mengirim informasi adanya kekerasan seksual sistematis, para dalang intelektual di balik kerusuhan dan para pelaku kekerasan seksual tersebut tidak pernah teridentifikasi secara jelas atau diadili.
Banyak yang meyakini kerusuhan ini sengaja diciptakan oleh faksi elit militer untuk tujuan politik. Tetapi, hal ini tidak pernah terbukti di pengadilan. Pembantaian dukun santet. Peristiwa ini terjadi dalam periode kekosongan kekuasaan dan kekacauan sosial pasca kejatuhan Soeharto pada tahun 1998, terutama di wilayah Banyuwangi, Jember, dan daerah Tapal Kuda, Jawa Timur. Tiba-tiba, isu mengenai dukun santet yang merasakan warga menyebar luas. Sekelompok orang tak dikenal yang sering berpakaian serba hitam dan dijuluki ninja mulai beroperasi pada malam hari. Mereka menculik dan membunuh secara brutal orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet. Anehnya, banyak korban bukanlah dukun, melainkan tokoh masyarakat, guru ngaji, dan kader Nahdlatul Ulama atau NU. Peristiwa ini sangat misterius. Ratusan orang tewas. Diduga kuat, ini bukanlah histeria massa spontan, melainkan operasi intelijen yang terorganisir untuk menciptakan teror dan kekacauan di basis pendukung NU, yang saat itu mulai bangkit secara politik. Beberapa pelaku di tingkat lapangan ditangkap dan diadili sebagai pembunuh biasa. Tetapi, dalam utama di balik penyebaran isu perorganisasian pasukan ninja ini tidak pernah terungkap. Peristiwa Semanggi. Setelah Presiden Soeharto lengser, tuntutan reformasi terus berlanjut, terutama penolakan terhadap duifungsi ABRI atau yang bisa disebut peran dana militer di politik. Semanggi I terjadi pada tahun 1998. Peristiwa ini terjadi saat mahasiswa memprotes sidang istimewa FPR yang dianggap masih produk Orde Baru. Aparat keamanan menembaki mahasiswa dan warga area jembatan Semanggi, menewaskan 7 warga sipil. Sedangkan Semanggi II terjadi pada tahun 1999. Peristiwa ini terjadi ketika mahasiswa memprotes RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya atau disebut RUU PKB. Lagi-lagi, aparat menembaki demonstran, menewaskan 12 orang. Kedua peristiwa ini oleh Komnas HAM ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Namun kasus ini mengalami jalan buntu yudisial. Kejaksaan Agung berulang kali menolak berkas penyelidikan Komnas HAM dengan alasan kurangnya bukti untuk membuktikan adanya pelanggaran HAM berat atau tanggung jawab. Akibatnya, tidak ada perwira tinggi yang bertanggung jawab atas penembakan ini yang pernah diadili di pengadilan HAM. Konflik Poso. Konflik ini dimulai dari perselisihan kecil antara pemuda yang kemudian dieksploitasi dan berkembang menjadi konflik sektarian skala besar antara komunitas Muslim dan Kristen di Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini terjadi dalam beberapa gelombang. Kedua belah pihak membentuk milisi atau laskar dan saling serang. Terjadi pembakaran rumah ibadah gereja dan masjid, perusakan properti, dan pembantaian massal. Salah satu insiden terburuk adalah serangan terhadap pesantren Wali Songo di Situ Lembak dan pembantaian di beberapa desa Kristen yang memakan ratusan korban jiwa. Konflik ini akhirnya diredam melalui Perjanjian Malino pada tahun 2001. Namun, proses hukumnya sangat problematik. 3 tokoh dari pihak Kristen ditangkap, diadili, dan divonis mati. Eksekusi mereka pada tahun 2006 sangat kontroversial karena mereka hanya dianggap pelaku lapangan, sementara dalam utama konflik dari kedua belah pihak tidak pernah tersentuh hukum. Konflik Sampit. Ini adalah konflik etnis yang sangat brutal di Sampit, Kalimantan Tengah, antara suku asli Dayak dan pendatang dari etnis Madura. Ketegangan telah menumpuk selama puluhan tahun akibat kesenjangan sosial, ekonomi, dan sengketa lahan antara program transmigrasi Madura dan masyarakat Dayak setempat. Konflik meletus pada Februari tahun 2001 dan dengan cepat berubah menjadi perburuan massal terhadap etnis Madura. Kekerasan ini sangat mengerikan, melibatkan ritual pemenggalan kepala. Diperkirakan dari 500 orang tewas dan sekitar 100.000 etnis Madura terpaksa mengungsi dari Kalimantan. Aparat keamanan awalnya kewalahan dan tidak mampu menghentikan kekerasan. Penyelesaian konflik ini lebih difokuskan pada rekonsiliasi adat dan evakuasi etnis Madura daripada penegakan hukum pidana terhadap para pelaku pembantaian massal. Tragedi Wasior dan Wamena. Keduanya adalah kasus pelanggaran HAM berat di Papua yang melibatkan kekerasan aparat keamanan terhadap warga sipil. Tragedi Wasior terjadi pada bulan Juni tahun 2001. Dipicu oleh tewasnya 5 anggota BRIMOB dan seorang sipil oleh kelompok bersenjata, aparat kemudian melakukan operasi penyisiran besar-besaran. Operasi ini diwarnai dengan penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, dan perampasan harta benda warga, memaksa ratusan warga mengungsi ke hutan. Tragedi Wamena terjadi pada bulan April tahun 2003. Peristiwa ini terjadi setelah sekelompok orang tak dikenal membobol gudang senjata Kodim Wamena. Aparat TNI merespon dengan melakukan penyisiran yang disertai kekerasan, pembakaran puluhan rumah Honai, dan penembakan yang menewaskan warga sipil. Sama seperti kasus Semanggi dan Trisakti, kasus Wasior dan Wamena telah ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM. Namun,
Lagi-lagi proses hukum terhenti di Kejaksaan Agung karena perdebatan bukti dan yuridiksi, sehingga tidak ada komandan atau pelaku lapangan yang diadili di pengadilan HAM.